Ketika Ghislaine menyampaikan permintaannya agar Marquis menunjuknya sebagai komandan pasukan utara, suasana ruangan seketika berubah berat dan menyesakkan. Count Aylesbury serta para pejabat tinggi di dekatnya menahan napas, mata mereka membelalak tak percaya. Keberanian Ghislaine terasa seperti garis batas yang tak seharusnya dilewati. Bahkan panglima tertinggi, yang biasanya teguh seperti baja, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ketenangannya retak. Bibirnya terbelah sedikit saat ia menggumamkan satu kata yang menggantung, seperti beban di udara. Apa? Marquis menatap Ghislaine dengan dingin, seolah matanya berubah menjadi pecahan es. Tak ada tanda bahwa perkataan itu hanya candaan. Tatapan mereka bertemu dan saling mengukur, seakan kehendak masing-masing sedang bertarung dalam diam, menciptakan ketegangan yang menahan napas siapapun yang menyaksikannya. Akhirnya Marquis memecah keheningan, memanggil nama lengkap Ghislaine dengan tekanan yang menuntut perhatian penuh. Ghislaine Purdiam. Ia bangkit dari kursinya. Suara gesekan kayu memenuhi ruangan yang hening. Dengan tangan bersedekap di belakang punggung, ia berjalan perlahan sambil mengungkapkan bahwa sejak Ghislaine tiba, faksi royalis mulai berubah. Ada angin baru, angin pergeseran, yang mulai bergerak di dalam tubuh politik tersebut. Ghislaine berdiri tegak menatap Marquis tanpa gentar. "Saya akan menjadi angin di belakangnya," ujarnya dengan keyakinan yang mengejutkan bahkan para bangsawan senior. Marquis menanggapinya dengan nada yang lebih berat. Ia menjelaskan bahwa posisi Komandan Utara tak punya arti di masa damai. Jabatan yang sekadar simbol. Namun, begitu perang pecah, jabatan itu berubah menjadi posisi berotoritas luas. Dengan tatapan menusuk, Marquis bertanya, "Kau ingin aku menyerahkan otoritas sebesar itu kepada seseorang sepertimu?" Pertanyaan itu bukan sekadar ujian kemampuan, tetapi tentang kepercayaan dan risiko kekacauan. Tanpa ragu sedikit pun Ghislaine menjawab, "Ya." Ia lalu menguraikan struktur militer kerajaan, membuktikan bahwa permintaannya bukan karena kebodohan. Ia mengingatkan bahwa jabatan itu memang tak berarti di masa damai, tetapi dalam perang, komandan wilayah memegang kekuatan besar, termasuk memanggil seluruh tuan wilayah. Setelah menyampaikan bahwa kursi Komandan Utara masih kosong secara resmi, Ghislaine menambahkan, "Jika seseorang harus mendudukinya, biarkan itu saya." Marquis terdiam, menimbang risiko dan peluang yang ditawarkan pria muda itu. Setelah beberapa saat, ia duduk kembali dan bertanya dengan nada menguji. "Tahu kenapa kursi itu kosong? Kalau hanya sekadar mengisi kekosongan, siapapun bisa melakukannya." Ghislaine sudah menduga pertanyaan itu. Ia balik menyerang dengan fakta politik. Keluarga Duke telah menguasai komandan selatan dan barat. Hanya timur dan utara yang masih berada di bawah faksi royalis. Namun Count Desmond mengincar posisi komandan utara. Jika keseimbangan jatuh, memulihkannya jauh lebih sulit. Ghislaine melangkah lebih dekat dan menambahkan dengan suara rendah namun tegas, "Sekarang pihak royalis unggul. Ini saatnya memperkuat kekuasaan, bahkan cukup kuat untuk menekan perang saudara yang mungkin dihembuskan keluarga Duke." Kata perang saudara mengguncang ruangan. Para bangsawan pucat pasi. Ketakutan yang selama ini tidak mereka ucapkan kini berubah menjadi bayangan nyata di depan mata mereka. Namun Marquis tersenyum tipis. Bukan ketakutan, melainkan antisipasi aneh seolah ia menunggu seseorang yang berani mengatakan kebenaran pahit itu. Berani sekali dia mempermainkannya. Gumamnya dengan nada menguji. Setelah itu Marquis menyatakan keputusannya. Ia bahkan membawa proposal kenaikan pangkat Ghislaine ke istana. Tetapi ada kendala hukum untuk menjadi komandan. Seseorang harus memiliki gelar Count. Itu berarti ayah Ghislaine juga akan naik pangkat? Marquis segera menulis perintah resmi lalu berkata, "Tapi ada satu syarat." Mereka bertiga, Ghislaine, Belinda, dan pendeta wanita terkejut. Marquis menjelaskan bahwa kerajaan Tan, wilayah pegunungan keras tempat monster mengalir tiada henti dari puncak, meminta bantuan. Ghislaine harus pergi ke sana. Mendengar nama kerajaan Tan, ingatan lama Ghislaine bangkit masa di mana ia berburu dan bertarung di tanah para ksatria terkuat di benua itu. Jika mereka memanggil pemburu eksternal untuk masalah monster raja, berarti ancamannya sangat serius. Marquis menambahkan dengan tenang, untuk seseorang seperti Ghislaine, yang baru saja melayang di atas tembok dan memotong gerbang kastil, itu seharusnya bukan masalah besar. Ghislaine terkejut Marquis tahu semuanya. Tapi ia segera pulih dan memberi satu syarat. Pasukan harus disiagakan di dekat wilayah Fenris untuk menjaga keluarganya dari kemungkinan manuver keluarga Duke. Setelah itu Ghislaine pergi dari ruangan bersama Belinda dan pendeta wanita. Melihat ibu kota dari koridor istana,
Ia teringat masa lalunya, garis waktu kelam di mana Duke Delphine menguasai para komandan dan memulai perang. Saudara yang mengubah kerajaan menjadi lautan darah. Kali ini Ghislaine bertekad menyerang lebih awal. Ia akan merebut utara, sunyi dan diterpa angin. Kita sekarang berada di ladang gandum, luas dan emas, tetapi suasananya penuh duka. Angin bertiup kencang mencambuk tangkai gandum bolak-balik dengan keras. Di tengah ladang ini menciptakan siluet yang kontras dengan langit abu-abu, ada helm yang terpotong bertumpu pada pedang yang tertanam di bumi. Itu adalah kuburan darurat, monumen kegagalan. Seorang kesatria tak dikenal, seorang pria, tua dengan kulit lapuk, dan mata lelah menyentuh helm, berlumuran darah dengan cara emosional. Jari-jarinya gemetar saat dia menelusuri penyok dan darah kering. Saat angin bertiup melewatinya, mengacak-acak rambut abu-abunya, kesedihan memenuhinya. Sepenuhnya, itu adalah kesedihan yang begitu dalam terasa seperti tenggelam. Count Desmond mendekati ksatria tak dikenal dari belakang. Langkah kakinya berat, berderak di tanah kering. Dia berhenti beberapa langkah jauhnya dan bertanya, "Bagaimana?" Ksatria tak dikenal itu menoleh perlahan dan melihat itu Count Desmond. Tidak ada kejutan di matanya, hanya kekosongan. Tapi pria tua itu kemudian melihat ke cakrawala di mana matahari berjuang untuk menembus awan dan dengan nada berat berkata, "Victor," dia memegang janji besar. Nama itu menggantung di udara, hantu dari apa yang bisa terjadi. Dia bertanya pada Count, suaranya sedikit pecah. "Dunia memang kejam, bukan?" Pria tua itu tidak menunggu jawaban. Dia kemudian bertanya, mencari konfirmasi untuk kebencian yang muncul di hatinya, yang membunuh Victor adalah Ghislaine Pertium, bukan? Count Desmond menjawab, suaranya dingin dan tajam. Mengatakan, "Ya, Ghislaine Pertium. Sekarang, Baron Pertium Doyle." Dia menekankan gelar itu, memutar pisau. Ksatria tak dikenal itu tetap diam selama beberapa waktu, menyerap ketidakadilan itu. Kemudian dia mulai pergi, membalikkan punggungnya ke pedang dan helm, mengatakan, "Oh, tidak ada alasan untuk berduka." Dia mencoba mengeraskan hatinya. Di dunia ini, mereka yang berlari selalu dikalahkan oleh mereka yang belajar. Terbang, itu adalah filosofi pahit pengakuan kekalahan. Dia kemudian berterima kasih kepada Count atas perhatiannya, berniat untuk berjalan pergi dan menghilang, tapi Count Desmond belum selesai. Dia mengatakan mereka adalah orang-orang yang menekan Pertium dan mereka membayar harganya. Mendengar ini, pria tua itu berhenti di jalurnya. Bahunya bergetar, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Bendungan itu jebol. Desmond melanjutkan melangkah lebih dekat, menuangkan racun ke telinga pria tua itu. Victor sudah mati. Hanya setelah semuanya berakhir, Viscount meminta untuk mengembalikan Ghislaine sebagai pedang terbesar utara. Dia melukis gambaran pengkhianatan politik. Di belakang Ghislaine berdiri faksi royalis dan mereka menggunakan tentara untuk mengawasinya. Posisinya sebagai bangsawan, netral sekarang adalah cangkang kosong. Pria tua itu berbalik, matanya menyala. Dia bertanya pada Count Desmond, apakah dia meragukan kekuatan keluarga Duke? Dengan nada tegas dan tatapan bertekad, Count Desmond mengatakan dia tidak akan lagi mematuhi perintah siapapun. Dia telah memberontak dengan kemauannya sendiri, Desmond menyatakan. Mengepalkan tinjunya, idiot akan memulai perang dan menghancurkan mereka dan kemudian menghadapi keluarga Duke secara langsung. Dia siap membakar dunia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pria tua itu tetap diam. Setelah mendengar Count, dia memproses kegilaan dan ambisi itu. Kemudian dia berkata, jika itu terjadi, kaum royalis tidak akan duduk diam. Dia akan menjadi orang yang menyulut perang saudara. Dia memandang Desmond, melihat jalan kehancuran di depan, menghadapi mereka tanpa kekuatan. Duke adalah... Tapi pria tua itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat ke cakrawala seolah-olah semua emosinya akan meledak. Kesedihan, kemarahan, penyesalan, itu terlalu banyak untuk ditahan. Pada saat itu melihat kerentanan, Count Desmond memberitahu ksatria tak dikenal, tidak perlu menyembunyikan perasaannya darinya. Dia melangkah lebih dekat dan bertanya, apakah itu benar-benar cukup untuk hanya berjalan pergi? Pertanyaan ini merusak semua batasan emosi pria tua yang terbangun. Fasad prajurit stoik hancur. Pria tua itu berkata, suaranya bergetar karena marah. Dia tidak akan pernah melupakan malam itu. Ingatan membanjiri kembali dengan jelas ketika Victor, anak yang tak terkalahkan, kembali dengan helmnya terbelah. Air mata menggenang di matanya, panas dan marah.
Udara di sekitar ksatria tak dikenal berubah menjadi bergejolak dan berbahaya. Saat Nodia berkata, anak yang berharga itu, satu-satunya muridnya, dia seharusnya membuatnya lebih kuat. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin itu cukup? Pria tua itu kemudian kehilangan ketenangan sepenuhnya. Matanya bersinar marah, cahaya yang menakutkan memancar dari dalam. Dia menggertakkan giginya karena frustrasi, suara bergesekan di ladang terbuka. Kemudian dalam gerakan penyerahan dan dedikasi tertinggi untuk membalas dendam, ksatria tak dikenal itu berlutut di hadapan Count Harold Desmond. Dia menundukkan kepalanya dan, Kistan, Pertium, dia mengucapkan. Nama itu seperti kutukan. Dia akan mengambil kepala binatang itu sendiri. Dia menatap Desmond dan meminta Count untuk mengizinkannya membunuh Gislan. Dengan nada penuh amarah yang sesuai dengan kemarahan pria tua itu, Count Desmond berkata waktu itu akan tiba. Dan kita melihat adegan menakutkan. Ksatria Desmond berdiri di belakangnya siap mengobarkan perang di ladang gandum. Angin melolong di sekitar mereka, menandakan badai yang akan datang. Desmond melihat ke bawah pada Master Victor, senjata terbaru di gudang senjatanya dan memberitahunya, ketika saatnya tiba untuk merobek semuanya dengan perintah ksatria sayap kembar, Ghislaine Pertium akan mati saat itu.